Muslimun. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di waktu yang sangat mulia. InsyaAllah ini semuanya adalah pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang selamat baik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sebagaimana dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, insyaallah kelak Allah mudahkan kita berkumpul dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas tentang sedikit biografi daripada Sayyidina Anas bin Malik, bahwasannya beliau itu adalah seorang yang senantiasa melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ibu yang sangat cerdas, ibu yang bijaksana. Tatkala Nabi Muhammad nyampai ke Madinah, buru-buru anaknya dititipkan kepada Nabi Muhammad, bahkan diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keberuntungan yang akan didapatkan oleh anaknya ini. Orang tua sudah tahu siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi beliau itu senantiasa membantu atau melayani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan sedikit daripada biografi beliau, yaitu beliau ini ngikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 peperangan. Maknanya hidup para sahabat yang saat ini kita sebut-sebut kemuliaannya, mereka bukan berpangku tangan untuk mendapatkan daripada kemuliaan, tapi mereka berjuang untuk Nabi Muhammad, untuk agama ini, baik hartanya ataupun jiwanya. Maka kalau kita pengen berkumpul bersama mereka, maka kita pun harus punya kesemangatan untuk bisa mengikuti para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nggak bisa seperti mereka 100%, ya kan, kalau kita tidak bisa menjadi mereka 100%, maka apa? Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Teladanilah mereka kalau kalian tidak bisa menjadi seperti mereka 100%. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Karena penteladanan terhadap orang-orang yang mulia ini adalah kemenangan, keberuntungan bagi orang yang mengikuti, yang menteladani orang-orang yang mulia. Maka setiap kali kita membuka hadis, satu hadis demi hadis kita bahas tentang perawinya daripada orang-orang yang meriwayatkan daripada sahabat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menteladani meskipun sedikit, supaya kita insya Allah berhak berkumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau ini mengikuti beberapa daripada pentaklukan umat Islam, banyak pentaklukannya. Setelah itu beliau tinggal di Basrah dan meninggal di kota Basrah. Saat itu umurnya ada yang mengatakan 93 tahun. Ya kan? Ada yang mengatakan pada tahun 93 Hijriah. Beliau meninggal ini pada tahun 93 Hijriah di zamannya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini yang dulu sudah kita bahas, yang membunuh daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun umur beliau itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 99 tahun, ada yang mengatakan 106 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun,
Ada yang mengatakan 110 tahun, dan juga ada yang mengatakan 107, ada juga yang mengatakan 120 tahun. Pada intinya beliau umurnya panjang. Umurnya panjang sesuai apa yang didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awsa Thabitan al-Bunani, beliau mewasiatkan kepada Al-Imam Thabit al-Bunani, tatkala beliau mau meninggal, beliau mewasiatkan an yaj'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu punya ke dalam mulutnya, ditaruh di bawah daripada lidah beliau. Fafa'ala, kemudian beliau melakukan. Jadi ini namanya tabarukan, mengambil keberkahan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ngomong bid'ah berarti sok lebih pintar dari sahabat. Sahabat ini adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini langsung murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya bersama Nabi Muhammad, bahkan beliau selama 10 tahun melayani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zamannya saja bersama Nabi Muhammad. Bahkan disebut oleh Nabi khairul quruni qarni. Paling bagusnya, paling baiknya generasi adalah generasi di zaman Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang zaman sekarang membid'ahkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, ini belajarnya kemana? Ya, ini belajarnya kemana? Faham tom? Wa ghassalahu Muhammad bin Sirin, dan yang memandikan jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin. Ini seorang ulama tabi'in yang mengatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini yang kita pelajari adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, oleh karenanya perhatikan dari siapa engkau mengambil, dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut, mengambil daripada agama tersebut. Maka penting ilmu itu menggunakan sanad, keguruan dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad. Itu sangat penting, bukan menggunakan buku, bukan hanya tekstual. Kalau harokatnya salah bisa salah. Paham gak kira-kira? Kalau penterjemahannya salah bisa juga salah. Maka harus pemahamannya dari guru ke guru sampai ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa huwa akhiru man mata minas sahabati bil Basrah. Beliau adalah seorang sahabat yang meninggal terakhir di Basrah. Wa dufina fi qasrihi, dan beliau dimakamkan di dalam rumahnya, di dalam istananya, ala nahwi, jadi ala nahwi farsakhin wa nisfin, 1 farsakh dan 1,5 farsakh. Kalau hitungan sekarang kurang paham tuh, 1 farsakh itu berapa, lupa tuh. Kan? Pada intinya itu beliau dimakamkan di Basrah, di area di mana beliau tinggal di situ. Beliau meriwayatkan hadis wa ruya lahu alfani wa mi'ata haditsin wa sittatun wa thamanuna haditsan. Beliau meriwayatkan hadis 2286 hadis. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha ma dzakarahu anhul musannif biqaulihi.
Jadi di antara hadis yang diriwayatkan yang saat ini kita mau pelajari. Kalau kita perhatikan hidupnya beliau, hidupnya Sayyidina Anas bin Malik itu semuanya mengabdikan diri kepada Allah. Dalam mengumpulkan hadis, dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Dalam melayani baginda Rasulullah, mengabdikan diri kepada Allah. Inilah para sahabat. Dahulu generasi pertama, mereka kenapa menjadi manusia-manusia yang utama? Karena mereka memang mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Suatu ketika ada seorang sahabat di dalam peperangan Qadisiyah, tatkala melawan Persia, pasukan umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ini disuruh mendatangi Rustum, panglima perang daripada orang Persia. Tatkala sampai, Rustum mengatakan, apa kalian tujuannya ke sini? Apa kalian tujuannya ke sini? Jawabannya apa? Jawabannya istimewa, nahnu qaumun ibta'atsanallahu linukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi. Kami adalah kaum yang Allah telah utus kami untuk menyelamatkan, untuk membebaskan hamba-hamba Allah dari penghambaan terhadap seorang hamba menuju kepada Tuhannya seorang hamba. Jadi makna merdeka yang hakiki ini, kan kita ini 17 Agustusan ya. Makna merdeka asli adalah di saat seorang hamba sudah menjadikan dirinya murni hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Rib'i bin Amir ini, mereka para sahabat berperang melawan musuh-musuh Allah. Tujuannya apa? Untuk memerdekakan seorang hamba dari belenggu, daripada pengabdian terhadap seorang hamba menuju mengabdi murni kepada Tuhannya seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin, manusia, melainkan untuk liya'budun. Apa itu liya'budun? Ditafsirkan oleh ulama, liya'rifuni faya'buduni. Supaya mereka kenal aku, supaya mereka tahu aku, kemudian menyembah kepada aku. Siapapun yang menyembah kepada Allah berarti karena dia kenal Allah. Ya kan? Orang yang mengabdi kepada Allah berarti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Sayyidina Ali mengatakan, lam a'bud rabban lam a'rif. Aku tidak pernah menyembah suatu Tuhan yang tidak aku ketahui. Berarti apa? Sangkin beliau kenal betul dengan Allah. Lah bagaimana mau kenal Allah ngaji tauhid? Enggak. Ya kan? Ngaji tauhid enggak. Oh, anda yakin Ustaz walaupun enggak ngaji. Yakin itu apa sih, antum tahu enggak? Yakin itu apa? Ya kan? Yakin itu apa? Yakin itu disebutkan di dalam kitab syarah daripada Syarah Zubat Mawahibus Samad. Di situ disebutkan al-yaqin huwa, yakin itu adalah hukmul dhihni, hukum yang bisa dicerna oleh hati, yang diyakini oleh hati, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh hati. Karena keyakinan nggak bisa dicerna dengan yang lainnya kecuali dengan hati. Al-jazimu, yang kokoh, bukan
ada isu sedikit berubah. Yang kokoh, ya kan? Keyakinan itu adalah ketetapan hati daripada hukum hati yang kokoh, al-mutabiqu, yang sesuai limujibihi, terhadap yang mewajibkannya. Yang mewajibkan yakin siapa? Allah. Berarti apa? Kalau kita mengatakan sholat, alhamdulillah saya yakin sholat saya sah, ada dasarnya, yaitu apa? Bagaimana Allah menyatakan tentang sholat dan Rasulullah menyatakan tentang sholat. Maka tatkala kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui ulama-ulama kita, baru ngomong yakin. Jangan yakin tapi udah belajar belum? Enggak, ini namanya bukan yakin. Faham Tom? Jadi harus belajar agama, belajar tauhid. Ya kan? Bagaimana mau kenal Allah kalau dia tidak belajar tauhid? Bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak akan sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal zat yang berhak disembah, mengenal Allah, mengenal daripada sifat-sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Itu harus diketahui. Ya kan? Kalau zaman dulu perbedaan di antara umat Islam antara kunut nggak kunut, adzannya 2 kali nggak 2 kali, sholat rawehnya 8 sama 20 ribut dulu. Tapi kalau zaman sekarang lebih mengerikan, perbedaannya antara akidah. Antara apa? Akidah. Ini yang saat ini digembar-gemborkan melalui daripada internet. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak tahu identitas kita, bahwasanya kita ahlu sunnah wal jamaah, hanya sekedar klaim doang. Ada orang ngomong di YouTube, ngomong di internet, diikuti. Kenapa? Oh, itu rame yang ngikutin, followersnya banyak. Ini berbahaya. Urusan agama bukan urusan followers, bukan urusan subscribers, bukan. Tapi urusan agama tadi yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad bin Sirin. Beliau katakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari mana kalian ambil agama. Jangan asal faham Tom. Maka tatkala kita benar-benar belajar tauhid, belajar daripada fikihnya, insya Allah baru kita bisa mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar. Dari situ setelah itu kita telah merdeka bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada orang tua dalam rangka mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada guru dalam rangka daripada mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermasyarakat dengan akhlakul karimah dalam rangka mengabdi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita bergaul dengan manusia ternyata menyimpang daripada pengabdian terhadap Allah, kita nggak mau, kita nggak ridho. Itu dasarnya di dalam apa? Kita diciptakan oleh Allah supaya menjadi orang yang kenal Allah dan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang bikin aplikasi, aplikasinya namanya WhatsApp. Kira-kira kerjanya kerja WhatsApp nggak kira-kira? Kalau kita pencet berarti apa? Fungsinya fungsi WhatsApp. Manusia diciptakan oleh Allah fungsinya untuk apa? Menghambakan diri kepada Allah. Di saat nggak menghambakan diri kepada Allah, berarti ini ngeheng. Paham nggak ngeheng? Berarti aplikasinya yang error nggak kira-kira? Berarti manusia banyak yang error. Ya nggak? Banyak apa? Maka tatkala kita tahu seperti ini, oh kita nggak menghambakan diri kepada Allah, berarti kitanya lagi error. Ya kan?
servernya lagi error ini kita. Maka harus kembali supaya apa? Merdeka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melakukan itu semuanya berarti kita mensyukuri nikmat sebagai manusia. Sah nggak kalau kita kita diciptain Allah jadi kodok, sah nggak kira-kira? Bisa protes nggak kira-kira? Kita dijadiin kodok sama Allah, jadiin monyet sama Allah. Bisa nggak protes kira-kira? Kita jadi manusia apa karena permintaan kita? Ini karunia Allah. Karena kudrah iradahnya Allah. Ini nikmat. Maka harus kita syukuri. Apa itu makna syukur? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Nikmat itu apa yang kita syukuri? Makna syukur itu apa? Makna syukur adalah seorang hamba menggunakan seluruh apa yang Allah berikan daripada nikmat kepadanya dalam rangka di dalam sesuatu yang sesuai tujuan Allah ciptakan. Kalau Allah tujuan ciptakan manusia untuk mengabdi, terus kita mengabdi kepada Allah, berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Manusia. Maka kalau kita pengen dimanusiawikan oleh Allah, karena surga adalah tempat manusiawi, tempat-tempat yang memanusiakan manusia, itu adalah surga. Jadi tatkala kita masuk surga berarti kita hakikat manusia memang. Tatkala kita masuk neraka, kita lebih hina daripada hewan, binatang. Tatkala orang kafir melihat siksanya Allah Subhanahu wa taala, apa nyatakan? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, seandainya dahulu aku ini bukan manusia tapi debu. Maknanya apa? Debu lebih mulia. Di saat apa? Di saat orang tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita bangga saat ini kita manusia. Hakikat kita kapan? Entar tatkala kita mati. Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini masih menipu nih. Oh, saat ini yang bisa ceramah seolah-olah mulia, belum tentu. Ya, belum tentu. Entar setelah mati baru kelihatan semua. Ya, kelihatan semua, apakah dia ini lebih hina daripada hewan atau tidak. Ini maka kita harus perhatikan. Di saat bulan Agustus harus kita renungkan apakah kita sudah merdeka atau belum sebagai manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka para sahabat senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu daripada kalian sampai salah satu daripada kalian ini mencintai terhadap saudaranya fil islami, bukan hanya saudara kandung, tapi fil islami, saudara yang diikat oleh agama, meskipun bukan satu ibu, bukan satu daripada suku, negara. Kalau dia diikat persaudaraan dengan muslim, dengan Islam, berarti dia adalah saudara kita. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai terhadap saudaranya yang satu agama, ma yuhibbu li nafsihi ay mithla ma yuhibbu laha, seperti sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Kalau untuk dirinya pengen selamat dari api neraka Allah, berarti harus juga punya rasa keinginan saudaranya selamat daripada api nerakanya Allah. Sebenarnya orang yang nasehatin itu orang yang sayang. Orang yang sayang.
man yuhibbuk, orang yang cinta kepadamu, ini adalah orang yang menasehatimu, bukan orang yang membiarkan. Bukan orang yang membiarkan kesalahan. Karena apa? Karena akibat daripada kesalahan, akibat daripada dosa adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa banyak orang yang gak suka nasihat. Kenapa? Orang nih tatkala punya daripada sakit luka, yang lukanya baru, itu disiram air, itu akan sangat perih. Nasihat itu ibaratnya kayak air, ya, ibaratnya kayak air. Ataupun dikasih obat yang langsung ditaburkan kepada luka tersebut, itu terkadang bikin perih, sakit, dan itu obat seperti itu. Nasihat pun seperti itu. Kalau kita dinasehatin, harusnya di saat kita merasakan sakit, memang ada yang salah. Memang ada yang salah. Jangan sampai kayak umat-umat terdahulu, mereka itu tidak suka nasihat dari para anbiya, para nabi-nabi terdahulu. Jangan sampai. Kalau kita anti nasihat, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kalau nggak mau dinasehati ya susah. Ya kan, susah. Padahal kadang banyak orang yang mengklaim bahwasanya dirinya orang yang paling beragama, tapi nyatanya orang yang paling anti dengan nasihati, tegur, padahal memang salah, malah justru dia lebih ngotot. Ini kan zaman sekarang. Karena apa? Kebanyakan sudah nggak paham makna mana yang mencintai, menyayangi, sama makna orang yang benar-benar menjerumuskan. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menasihati mereka umat-umatnya supaya apa? Supaya selamat baik dari dunia dan juga akhirat. Jadi kita harus seperti itu. Cintai, kalau kita nggak mau lapar, maka kita harus juga mikirin teman kita, saudara kita yang satu agama yang lapar, gimana mereka. Jangan sampai kelaparan. Jangan sampai mereka kelaparan. Al-Imam Al-Ahnaf pernah ditanya, mimman ta'allamta al-hilma. Ini ada Al-Imam Al-Ahnaf itu orangnya bijaksana banget. Orangnya sangat bijaksana. Sampai-sampai ditanya, wahai Imam Ahnaf, dari mana engkau belajar ilmu kebijaksanaan tersebut? Qala min nafsi, dari diriku. Jadi beliau belajar kebijaksanaan, kesabaran, yaitu melalui dirinya. Qila lahu wa kaifa dzalik? Terus ditanya lagi, bagaimana bisa seperti itu? Qala kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlah. Kalau aku tidak menyukai sesuatu, ya kan, yang mana orang lain berbuat kepadaku, maka aku juga tidak akan melakukan terhadap orang lain seperti yang aku tidak sukai. Di saat dia ini nggak menyukai kalau orang lain ngelakuin begini, dia juga nggak akan ngelakuin. Kan zaman sekarang ada orang yang mau dicubit tapi mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Ini zaman sekarang, ya kan? Coba kalau umat Islam kembali kepada ajarannya, sungguh nikmat di zaman Nabi Muhammad yang dahulunya para musuh menjadi saudara. Ini nikmat Islam, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, ayo kita kembali kepada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat sifatnya bagaimana? Mereka senantiasa mendahulukan orang lain
ketimbang dirinya. Walau kana bihim khasasah, padahal sebenarnya mereka butuh. Padahal mereka sebenarnya butuh. Ini sebab turun ayat ini, yaitu diriwayatkan ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW diberikan hadiah kepala kambing. Dikasih hadiah kepala kambing. Akhirnya apa? Dia katakan inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadza minna. Ini saudaraku si fulan dan keluarganya lebih butuh. Anda bawa ke sana deh. Dibawa ke sana. Setelah diterima, dia katakan, oh saudara saya lebih butuh. Sampai 7 rumah dan kembali kepada yang pertama. Ini para sahabat. Coba kalau kita maaf, sedih di-share kemana-mana. Benar nggak? Giliran senang, udah kagak ada deh. Ya kan? Kadang kita maaf, berjuang, ayo kita bela agama. Bela agama yaitu dengan cara mengenyangkan umat Islam. Jangan sampai umat Islam gara-gara kelaparan menjadi orang kafir. Itu bagaimana caranya? Ya kan? Rubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Terkadang kelaparan itu lebih buruk ketimbang kenyang. Terkadang. Karena berapa banyak saudara kita gara-gara lapar, akhirnya maaf, agamanya dilepas. Ya enggak? Ini bagaimana caranya? Ini nolong agama dengan cara begini. Yang lapar bagaimana bisa kenyang? Ya kan? Bisa kenyang. Maka apa? Ada ulama mengatakan, yaitu orang memberikan makanan terhadap orang yang lapar, perut yang lapar daripada seseorang muslim, itu lebih baik daripada bangun masjid. Daripada bangun. Ini maaf, di zaman sekarang SDM daripada umat Islam rendah. Tapi maaf, berapa banyak bangunan masjidnya berlomba-lomba. Nggak dipikirkan. Ada satu daripada ulama, masih hidup orangnya. Ada orang kaya ngajakin beliau, Habib, ayo kita haji, ngajak umrah. Habib, kita umrah sama sekeluarga, antum ajak semua. Akhirnya kata ini Habib, apa? Ente ngikut anak, besok ente ngikut anak. Akhirnya beliau datang ngikut. Kemana? Ke rumah sakit. Ngebayarin orang-orang yang gak punya duit untuk bayar rumah sakit. Saya dulu udah pernah haji, kata beliau. Kalau saya haji takutnya Rasulullah berpaling kepada saya. Kalau saya umrah takutnya Rasulullah berpaling dari saya. Karena banyak umatnya yang kayak gini nih. Setelah itu haji lihat begitu tuh, Pak Haji yang lihat begitu, Habib, ini semuanya duit aneh serahkan. Aneh nggak jadi umrah, dan antum yang duit buat antum juga aneh serahkan. Inilah mereka para ulama. Mereka para ulama mementingkan seperti itu. Yang penting sudah haji wajib, umrah yang wajib. Terkadang kita maaf, kadang kita sering berangkat, duitnya banyak, tapi tetangga yang lapar nggak pernah kedengeran. Bahkan terkadang maaf, itu suara piring kita lebih menyakitkan. Untuk siapa? Mereka-mereka yang lapar. Bahkan foto-foto kita yang kita share kadang lebih menyakitkan bagi mereka saudara kita yang lapar. Maka kita harus mulai dari hadis ini, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ya kan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada yang mengatakan sebab turunnya itu bukan begitu. Ada ulama berbeda pendapat, annahu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah, yaitu seseorang laki-laki daripada sahabat Nabi. Innahu majhud, dia sudah benar-benar kelaparan. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ila nisaihi. Nabi Muhammad datang ke mana? Dibawa ke mana? Dibawa ke rumah istri-istrinya Nabi.
Kata istri para nabi, istrinya Nabi Muhammad, di sini nggak ada makanan ya Rasulullah. Istri pertama, istri kedua, sampai terakhir nggak ada makanan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, man yudayyifu hadza al-lailata. Siapa yang bisa menjamu tamu ini pada malam ini? Ada seorang sahabat, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi, terus dibawa tamu tersebut ke rumahnya. Sampai datang ke rumah istrinya. Ini seorang sahabat nanya kepada istrinya, hal indaki syai', apakah di rumah ada sesuatu? Di rumahmu ada sesuatu? Jawabannya, faqalat la illa qutu sibyani. Kita enggak punya makanan kecuali hanya untuk anak-anak. Hanya untuk anak-anak. Fa'allilihim, kata suaminya. Udah, gimana ente ini bisa mengalihkan, ya kan? Mengalihkan biar bisa sibuk dengan yang lainnya, itu anak kita. Akhirnya benar, ya kan? Benar, disibukkan biar apa, laparnya terlupakan. Tatkala seorang tamu datang, entar lampunya matiin aja. Lampunya matiin dan tidurin anak kita. Setelah tamu datang, suguhkan makanan untuk tamu. Kita pura-pura makan. Sengaja lampunya dimatiin. Dari situ diturunkanlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Meskipun mereka sebenarnya lebih membutuhkan. Inilah para sahabat Nabi Muhammad, maka pantas dipuji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka ibarat malaikat-malaikat yang ada di muka bumi. Inilah para muridnya baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini jangan sekedar kita menghafal ini hadis, kita duduk di tempat yang mulia ini tapi tidak memberikan asar, tidak memberikan efek, tidak memberikan daripada pelajaran untuk diri kita. Jangan sampai kayak tadi yang anak katakan, kalau memang nggak bisa 100% kayak mereka para sahabat, fatashabbahu illam takunu mithlahum, teladani mereka kalau tidak bisa menjadi seperti mereka 100%. Karena penteladanan terhadap mereka adalah keberuntungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad secara sempurna, mengikuti para ulama-ulamanya Nabi Muhammad secara sempurna, bijai Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, keberkahan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, keberkahan daripada keluarganya Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السر الفاتحة.